Apa sih yang bikin orang itu sukses gitu? Apa yang bikin kita itu menjadi orang yang sukses? Di sini saya coba lempar ya, ada IPK 4, terus good looking, kalau istilah anak sekarang good looking, atau calon mertua kaya. Menurut teman-teman nih, apa sih yang bikin orang itu sukses gitu? Menjawab pertanyaan dari Bu Sylvie. Silakan, mohon peran dari rekan-rekan semua. Izin Bu. Silakan. Ya, kalau menurut saya ya Bu, kalau untuk apa yang membuat orang sukses ya cukup banyak ya faktor-faktornya. Salah satunya mungkin kemampuan, tapi untuk yang di kenyataannya, untuk yang sekarang yang kita lihat ya salah satu faktor yang paling mendukung itu ya mungkin privilege dari orang tua dan lain-lain. Seperti itu. Jadi kalau menurut orang kebanyakan good looking itu bisa bikin sukses. IP-nya 4 pasti bisa bikin sukses. Calon mertua kaya bisa bikin sukses. Tadi kata Pak Ulul Azmi, privilege dari orang tua itu bisa bikin kita sukses. Tapi ternyata nih ya, mind blow banget jawabannya. Ternyata yang bikin kita sukses itu adalah izin Tuhan dan soft skill. Kenapa bisa soft skill? Banyak izin Tuhan pasti dong, ya kan? Tapi soft skill, kenapa? Soft skill itu penting untuk bikin orang itu sukses. Jadi ternyata based on penelitian atau survei yang diterbitkan oleh National Association College dan Employee di Amerika, di USA, mereka itu mensurvei lebih dari 400 pemimpin di perusahaan. Kemudian melemparkan beberapa sampel pertanyaan. Lulusan perguruan tinggi itu apa sih yang mereka harapkan untuk join bekerja sebagai employee ya? Ternyata jawabannya itu bukan yang tadi yang kita bahas. IP 4, good looking, sama calon mertua kaya. Ternyata bukan itu jawabannya. Ternyata yang sangat diharapkan oleh atasan-atasan, yang nantinya mungkin teman-teman di sini juga akan menjadi atasan dan akan merasakan sendiri kebutuhan apa sih sebenarnya yang kita butuh dari bawahan atau timnya kita itu. Yang pertama itu adalah kemampuan komunikasi. Kemudian ada integritas, kejujuran, kemampuan bekerja sama atau teamwork. Kemudian interpersonal. Ternyata interpersonal itu penting gitu. Terus ada attitude atau etika. Kenapa attitude itu sangat mahal? Buat saya pribadi, kalau saya melihat tim saya, better saya dapat yang attitude-nya bagus, skill-nya jelek. Karena skill bisa diasah. Tapi kalau attitude atau etika yang susah dirubah. Sama halnya kayak Kemudian baru daya analitik, kemampuan komputer, itu hard skill. Kemampuan organisasi, itu soft skill. Kepemimpinan, leadership, itu soft skill. Jadi dari 20 poin ini, lebih banyak itu yang dibutuhkan adalah soft skill. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya ternyata soft skill itu sangat dibutuhkan untuk sukses. Lanjut, kita langsung ke soft skill ya. Jadi langkah pertama untuk mengasah soft skill itu adalah goal. Jadi teman-teman itu harus nentuin dulu goalnya apa. Kayak tadi, udah 2 slide, 3 slide saya, teman-teman pasti udah ngebayangin ya. Saya nanti kerjanya di mind plan aja Bu. Jadi goal kan. Jadi menentukan tujuan kan. Nah, jadi langkah pertama untuk mengasah soft skill itu adalah menentukan tujuan. Jadi untuk mengejar tujuan tadi, tujuan akhir itu, teman-teman harus bisa kalkulasi atau menghitung. Menghitung pengorbanannya atau effort. Kalau anak sekarang bilangnya effort. Ya kan? Effort tidak membohongi hasil gitu ya. Hitung dulu pengorbanannya. Karena kayak mengejar cita-cita itu pasti nggak mudah. Dan kalian tulisin. Kalau saya pernah post berapa waktu yang lalu, itu mengenai buku mimpi. Jadi apa yang pengen teman-teman capai, teman-teman bisa tulis di dalam kertas. Di buku mimpi itu bisa ditempel di cermin atau di dinding kamar setiap hari. Kenapa? Karena visual kita itu adalah kekuatan pikiran. Jadi apa yang kita lihat setiap hari itu akan menjadi medan magnet dan membuat stimulasi ke otak supaya itu benar-benar terjadi. Jadi kalau memang punya impian atau tujuan akhir, tuliskan, laksanakan, evaluasi, dan masuk ke lingkungan yang kondusif. Kenapa lingkungan itu sangat penting? Mungkin anak-anak sekarang udah tahu ya ngomongnya toxic circle, sefrekuensi bestian yang sefrekuensi gitu. Ternyata lingkungan itu sangat menentukan kita untuk bisa mencapai tujuan akhir. Ini saya jelasin kenapa toxic circle itu berbeda dengan sefrekuensi.
Jadi kalau sekarang teman-teman pasti udah punya kayak circle ya, teman-teman dekatnya gitu. Satu kampus, atau satu fakultas, atau satu kosan kalau misalnya ada yang ngekos. Sefrekuensi Kak, saya itu sefrekuensi nih, bestian kalau istilahnya anak sekarang. Tapi toksik atau enggak? Kita bisa lihat toksik atau enggak, kita lihatnya dari sini. Kalau lingkungan pertemanan kalian tidak membahas mengenai masa depan, tidak membahas bisnis dan karir, dan tidak membahas mengenai hal-hal positif, supaya membuat teman-teman upgrade atau bertumbuh, artinya teman-teman berada di circle yang salah. Karena apa? Karena masa depan teman-teman sekarang itu ditentukan dengan siapa teman-teman sekarang bergaul. Jadi mulai disortir nih ya. Sekarang tahun 1, tahun 2 udah mulai dipikirin. Saya harus bikin circle yang sehat supaya saya bisa bertumbuh dan upgrade gitu ya. Lanjut. Jadikanlah kuliah itu sebagai investasi. Loh, investasi itu kan urusan duit ya. Jadi ternyata enggak. Investasi yang baik itu adalah investasi leher ke atas ya. Karena begitu value kita tinggi, kita akan dibayar dengan mahal. Jadi soft skill itu bisa dilatih sejak sebelum teman-teman lulus kuliah. Terus mengasah soft skill itu menyeimbangkan antara akademis dengan non-akademis. Jadi kayak akademisnya sekarang itu apa? Ya, ngejar IP bagus, boleh. Kalau non-akademis apa? Ikut organisasi. Sekarang itu ada organisasi Perhapi ya, Perhapi. Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia. Dan itu juga bisa teman-teman mahasiswa bisa ikut join di Perhapi, atau misalnya ada ikatan pertambangan yang di fakultas bisa ikut join itu. Tapi yang penting seimbang. Jangan organisasinya lebih banyak ngabisin waktu ketimbang kuliah sama belajar. Gitu. Harus seimbang. Jangan hanya lulus dengan cuma untuk gelar aja. Misalnya yang penting saya ST, saya AMD, yang penting saya lulus IP standar, oke lah, jangan yang kayak gitu. Karena tadi investasi terbaik itu adalah leher ke atas. Jadi setelah lulus nanti mau apa? Saya ajak teman-teman buat mikir nih. Teman-teman nih ngabisin, sorry ya, kita tuh kuliah memang sih expend atau pengeluaran buat orang tua. Tapi ada dong impact baik yang bisa kita bawa ke pulang ke rumah. Bukan hanya bawa ijazah, terus stay di kampung nungguin lowongan datang. Sudah harus dipikirin setelah lulus kuliah teman-teman mau jadi apa. Karena apa? Karena ada namanya seni kekuatan pikiran. Pikiranmu adalah medan magnet. Karena semua yang ada di pikiran akan balik lagi ke kita. Jadi pikirkanlah hal-hal yang baik. Misalnya nanti saya pengen jadi Menteri SDM. Gak main-main loh doanya. Otomatis udah harus ngebayangin strategi apa yang akan saya ambil. Tadi apa? Tuliskan, evaluasi, langsung eksekusi. Udah kebayang ya? Jadi ini selesai nanti kita close acara ini, teman-teman sudah harus lakukan tadi buku mimpi, catat teman-teman punya keinginannya apa aja, evaluasi, eksekusi. Lanjut, ini adalah soft skill yang teman-teman butuh banget nanti untuk terjun ke dunia kerja. Yang pertama mengenai komunikasi, karena itu tadi ranking tertinggi. Terus yang kedua public speaking, manajemen waktu, pemikiran kreatif. Terakhir adalah leadership atau jiwa kepemimpinan. Lanjut, komunikasi. Jadi semua orang itu bisa bicara, tapi tidak semua orang itu punya kemampuan komunikasi yang baik. Benar gak? Semua orang bisa ngomong, tapi tidak semua orang bisa menyampaikan informasi dan bisa diterima oleh lawan bicaranya dengan baik. Itu adalah kemampuan komunikasi. Jadi, a good relationship dimulai dengan good communication. Yang kedua mengenai public speaking. Public speaking kan sama aja Kak, ilmu mengenai komunikasi. Ternyata enggak. Jadi public speaking itu hampir sama atau berhubungan dengan komunikasi, tapi dia lebih advance. Jadi komunikasi tadi itu skill dasar, skill advance-nya adalah public speaking. Jadi seperti namanya public speaking, kemampuan berbicara di depan umum atau khalayak ramai. Jadi orang punya kemampuan public speaking itu dia tidak akan ngalamin yang namanya demam panggung, nervous saat bicara depan umum. Karena apa? Ternyata public speaking itu juga daya tarik. Nah, public speaking itu dibutuhkan untuk menjadi pemimpin.
dalam satu divisi atau circle, atau memimpin sebuah meeting saat diskusi. Kak, saya tuh orangnya nervousan kalau ngomong depan umum, apalagi nanti kalau teman-teman mau sidang akhir. Sidang akhir terus ngeliatin pengujinya udah deg-degan ya. Baru lihat pengujinya aja udah deg-degan. Jadi ternyata ada tekniknya meredakan nervous sebelum kita public speaking atau berkomunikasi. Ada namanya pernafasan 4-7-8. Ini saya pakai masalahnya. Jadi teknik ini simple dan cepat, sangat instan untuk mengusir kecemasan atau nervous saat kita menjadi pembicara atau public speaking. Contohnya nanti kalau yang kecil, teman-teman berbicara di depan ruang kelas, atau teman-teman nanti sebelum presentasi tugas akhir atau final project atau skripsi, otomatis kan ada presentasi di kelas. Nah, kalau misalnya nervous, bisa lakuin teknik 4-7-8 ini. Caranya posisi duduk tegak. Ini nanti bisa dipraktekin atau di screenshot ya. Boleh berbaring, tapi kalau misalnya di dalam ruang kelas ya otomatis kita duduk. Masa kita baring kan ya. Terus letakkan ujung lidah mendekati arah gigi depan sampai posisi mulut terbuka, kemudian hembuskan. Jadi suara yang terdengar itu seperti whoosh gitu. Kemudian tutup mulut, tarik nafas dalam hitungan 4 detik. Jadi kita ngitung di kepala. 1. Kalau misalnya teman-teman nggak bisa ngitung detik, benar-benar detik, cara ngitungnya gampang. Gini, 1001, 1002, 1003, 1004. Itu adalah 4 detik. Jadi nggak perlu 1, nunggu dulu. 2, nggak perlu. Itu cara ngitung detik itu gitu. 1001 itu 1 detik. 1002, 2 detik. 1003 itu 3 detik. Nah, itu kita hitung 4 detik, kemudian tahan nafas 7 detik, hembuskan nafas selama 8 detik. Jadi nafasnya nafas panjang gitu. Nafas panjang 8 detik. Kemudian ulangi sampai merasa kalem atau tenang, sedikit lebih stabil, rileks, baru. Lanjut ya. Kemudian skill yang ketiga mengenai manajemen waktu. Jadi semua orang itu punya waktu yang sama, 24 jam. Tapi tidak semua orang bisa memanfaatkan waktu 24 jam secara maksimal. Kuncinya apa? Kuncinya disiplin diri. Tegas sama diri sendiri, kemudian kalian harus tahu yang namanya on time. Contohnya, saya tadi masuk di Zoom ini jam 7.29 karena saya diundang dapat invitation Zoom-nya itu 7.30. Saya masuk di sini, tadi saya sempat lihat Ibu Fadila, teman-teman udah join, sekitar 19 orang. Sedangkan sekarang ada 76 orang. Artinya, hanya 30% orang yang bisa on time. Tidak semua orang bisa on time-nya. Terus melatih kemampuan ini itu bisa karena biasa. Jadi harus rutin. Setiap hari itu teman-teman harus rutin. Kayak disiplin waktu, kayak pengaturan waktu, misalnya berangkat kuliah ya. Berangkat kuliah jam 7. Teman-teman bangun sholat subuh jam 5. Itu tuh udah tertata. Sampai tidur misalnya jam 8, jam 9 udah tidur nih. Karena misalnya siangnya capek gitu ya. Jam 9 udah tidur. Itu tuh rutin. Karena kalau sudah dilakukan rutin, dia akan jadi biasa. Makanya tadi dituliskan, bisa karena biasa. Ini adalah yang saya pakai untuk merubah dari sibuk nggak produktif menjadi sibuk produktif. Jadi teman-teman bisa lihat nih, penting dan darurat. Nggak penting, nggak darurat. Jadi misalnya dia penting, dia darurat, kerjain sekarang. Kalau nggak penting, nggak darurat, tinggalin. Contohnya apa? Main PUBG, Mobile Legends, apalagi nonton streaming, nongkrong di kafe, tapi kalian nggak bikin tugas. Kalian boleh nongkrong di kafe kalau misalnya momennya adalah bikin tugas gitu loh. Terus kalau penting dan darurat itu kenapa harus dieksekusi sekarang? Itu namanya tadi masuk ke dalam manajemen waktu. Tapi ternyata misalnya gini, dia penting, tapi dia nggak darurat. Rencanain. Contohnya apa? Perawatan kendaraan, kunjungan yang tidak rutin. Ini adalah cara mengatur waktu supaya teman-teman tidak sibuk, malah nggak produktif gitu. Jadi terlihat sibuk tapi malah nggak produktif. Gitu. Ini caranya bisa di screenshot, nanti bisa dipakai. Jadi tentukan dia penting atau nggak penting. Gitu ya. Lanjut, kita ke tips pemanfaatan waktu. Jadi ada 2 step. Yang pertama, doing tomorrow things. Jadi lakukan sesegera mungkin apa yang bisa
teman-teman eksekusi sekarang. Kalau nanti aja deh, masih ada waktu, nanti aja deh, masih ada waktu. Ternyata 2 jam kemudian ada tambahan tugas mendadak. Yang harusnya kita bisa mengerjakan tambahan tugas mendadak, malah nggak bisa. Kenapa? Karena pekerjaan yang sebelumnya belum tertuntaskan. Kemudian ada lagi trik 5 menit. Coba katakan ke diri sendiri untuk mengerjakan 5 menit saja. Karena biasanya setelah 5 menit, teman-teman akan mengerjakan itu lebih lama. Karena keenakan kan. Awalnya cuma mikirin, ya udah deh tak kerjain dulu 5 menit, kerjain 5 menit. Ternyata nyampe 1 jam dan selesai, sharing sedikit. Jadi ternyata atasan-atasan di tambang atau atas-atasan di lingkungan kerja itu biasanya top secretnya adalah they will push you to the limit. Jadi mereka akan nge-push kamu sampai limitnya. Karena apa? Jadi awal-awal teman-teman ini akan dikasih pekerjaan atau beban pekerjaan itu nggak seberapa. Tapi lama-kelamaan karena dia ngerasa, karena saya juga atasan ya, saya ngerasa kayak dia masih bisa manfaatin waktu. Saya kasih kerjaan 5, ternyata dia bisa selesai dengan waktu yang menurut saya harusnya 1 minggu, ternyata dia bisa selesaikan 4 hari. Otomatis masih ada spare waktu dong. Ya udah, kasih lagi dong kerjaan lain. Nah, lama-lama pekerjaan yang diberikan oleh atasan itu akan lebih banyak dari waktu yang tersedia. Kuncinya apa? Manajemen waktu. Lanjut, ini soft skill keempat, berpikir kreatif. Jadi ini soft skill yang juga dibutuhkan di dunia kerja, pemikiran kreatif. Kenapa teman-teman perlu pemikiran kreatif? Jadi ternyata kreatif itu dibutuhkan untuk karir sama naik level. Saya kasih contoh nanti ya. Jadi di tambang itu tidak cuma ada perlombaan mengenai penambangan, K3, ataupun pekerjaan rutinnya kita. Jadi di tambang kita itu ada lomba main TikTok loh. Sosmed bukannya buang-buang waktu, Bu. Enggak. Jadi kita bikin perlombaan TikTok, perlombaan foto, perlombaan desain K3, slogan K3, kita bikin desain untuk baju tambang, dan rata-rata yang menang itu adalah Gen Z. Gen Z itu siapa? Teman-teman yang di depan saya ini, generasi Z, yang orangnya itu kreatif, inovatif. Terus kenapa harus kreatif? Karena masalah di dunia nyata itu kadang nggak standar. Jadi kita itu harus berpikir out of the box, gitu. Ini ya, saya mau cerita mengenai teman-teman yang di depan saya ini, kelahirannya 96 sampai 2009. Artinya teman-teman ini adalah generasi Z. Yang kebanyakan orang sekarang bilangnya generasi Z itu generasi strawberry. Yang lembek, kayak Yupi, kalau dibentak nangis, kalau dikasih pressure resign, gitu. Ternyata ciri khasnya, anak-anak Gen Z itu tidak cepat berpuas diri. Jadi pengen lebih. Merupakan cermin dari karakter generasi digital. Kenapa generasi digital? Kayak tadi, karena mereka sangat bersentuhan langsung dengan teknologi-teknologi digital. Kemudian karakter individual dan egosentris. Dan ternyata teman-teman Gen Z ini, generasi Z ini, ambisinya tinggi gitu. Tapi sayangnya, karena segitu banyak pressure dan keinginan dari teman-teman generasi Gen Z, menurut Amerika Psychological Association, ternyata Gen Z ini adalah orang atau generasi yang paling mungkin berpotensi untuk memiliki kesehatan mental. Terus teman-teman Gen Z ini dianggap generasi yang paling manja. Sudah dimanjakan dengan teknologi, kemudian sudah dimanjakan dengan kemudahan dari orang tua gitu. Lanjut ya. Jadi ternyata berpikir kreatif itu proses untuk menciptakan jalan keluar dari suatu masalah. Jadi teman-teman itu kalau mau jadi kreatif people gitu kan, tidak harus menemukan peralatan ajaib. Enggak. Tapi berpikir kreatif itu adalah berpikir di luar kebiasaan, berpikir out of the box, sama fokus untuk menyelesaikan masalah. Itu maksud. Terus nanti misalnya gini ya, ada yang bilang, Kak, saya nggak bisa, saya itu orangnya monoton, saya nggak bisa kreatif. Nggak ada jawaban manusia itu nggak bisa berpikir kreatif. Ternyata otak manusia itu, faktanya ini luar biasa. Jadi kemampuan otak manusia itu sangat luar biasa. Jadi ini adalah hasil penelitian dari Profesor Isaac dalam bukunya The Brain. Kalau teman-teman nanti bisa cari, bisa baca di Gramedia, ada ini bukunya The Brain. Ini saya rangkum aja ya. Jadi ternyata otak manusia itu, sel otaknya itu jumlahnya itu 200 miliar.
200 miliar itu banyak loh, sangat banyak. Kemudian otak manusia dapat mengingat 100 miliar bit informasi. Jadi sama aja dengan mengingat 500 ensiklopedia. Kemudian kecepatan berpikir manusia itu lebih dari 300 mil per jam dan melebihi kereta cepat. Kemudian rata-rata jumlah pikiran manusia dalam 24 jam itu adalah 4.000 poin gitu. Nah, dengan kemampuan yang kita punya ini, masih punya alasan nggak kalau kita nggak menjadi manusia yang kreatif? Karena Tuhan sudah kasih kita given, sudah kasih kita berkah atau berkat dalam bentuk kemampuan seperti ini. Nah, kita dikasih privilege sama Tuhan. Jadi nggak ada alasan ya buat teman-teman excuse untuk bilang, nggak bisa Bu, saya nggak bisa kreatif. Berarti teman-teman nggak mau maju, bukan nggak bisa kreatif. Oke, lanjut ya. Ini metode untuk berpikir kreatif. Jadi yang pertama itu evolusi, memperbaiki ide sedikit demi sedikit. Kemudian sintesa, 2 atau lebih ide dikombinasi, dikombine menjadi satu ide. Kemudian revolusi, mengemukakan ide yang sama sekali baru. Terus kemudian reaplikasi. Nah, kalau saya nyebutnya ATM, amati, tiru, modifikasi. Saya kebetulan konten kreator. Jadi sebagai konten kreator, kita tuh kadang kan buntu ya, mau cari ide apa gitu. Biasanya saya menggunakan metode ini, amati, tiru, modifikasi. Jadi tinggal lihat aja yang sudah dibikin orang sebelumnya, tinggal lihat, modifikasi, terus kita touch up, kita tambahkan ide-ide kita ke dalam konten itu. Jadilah konten baru gitu. Kemudian insight, mengubah cara pandang. Kayak hari ini kita ngumpul di sini, saya nggak ngasih materi yang banyak teoritis karena saya pengen teman-teman berubah cara pandang gitu. Leadership itu dibutuhkan karena siapapun bisa jadi pemimpin. Kadang hoki dia jadi atasan, tapi belum tentu dia bisa menjadi pemimpin yang baik. Karena apa? Ada bos, ada leader. Belum tentu bos bisa menjadi leader, tapi leader is a boss. Karena leadership itu adalah aksi, bukan posisi. Gitu. Jadi orang yang memiliki kemampuan leadership dalam mengemban tanggung jawab itu jauh lebih baik dan mampu bekerja sama dengan rekan kerja serta mampu memotivasi orang lain untuk mencapai performa maksimal. Gitu. Woman leadership ini saya kasih bonus karena kebanyakan teman-teman cewek mereka jumlahnya sedikit di fakultas tambang atau di teknik, mereka jadi kayak insecure, jadi kayak low motivasi. Jadi ternyata leadership itu secara definisinya bukan mengenai maskulin atau gender. Leadership itu adalah murni jiwa pemimpinan atau interpersonal gitu loh. Jadi perempuan itu unik karena dia bisa membalanskan, menyeimbangkan antara soft empatiknya dan hard actionnya gitu. Kemudian kalau kita lihat di tambang, di Asia itu perempuan bekerja di tambang itu kecil dari 10%. Kemudian di Amerika 10-20% aja. Kalau di Afrika hanya 40-50 pekerjaannya itu adalah perempuan. Padahal kalau kita lihat pencari kerja itu bervariasi. Kalau di Afrika mungkin karena didorong kemiskinan gitu loh. Banyak juga operator-operator di tambang, kayak di Kalimantan kita lihat itu perempuan. Lanjut. Kalau di Kenya itu perempuan dipilih sebagai pekerja tambang karena merasa perempuan itu berperilaku lebih jujur ketimbang pria. Karena apa tadi kita bahas kan? Jujur integritas itu adalah poin kedua dari soft skill yang dibutuhkan dalam dunia kerja. Dan ternyata perempuan punya itu. Jadi maaf nih bapak-bapak ya. Jadi perempuan itu akan selangkah lebih maju karena mereka sudah punya nilai plus. Jadi kebanyakan perempuan itu berarti kalau 100% dikurang 24 kan 76%. 76% itu mereka bekerja di mana? Di on desk atau di kota atau di kantor. Tuh. Hanya 24% yang bekerja di tambang, di quarry atau di underground. Kenapa jumlahnya kecil? Kenapa jumlahnya perempuan itu bekerja di tambang itu kecil? Padahal tadi udah dapat given. Jujur, integritas, perempuan bisa gitu. Jadi leader aja perempuan bisa, kenapa jumlahnya sedikit? Jadi ternyata perempuan-perempuan yang lulusan teknik
nggak berani kerja di tambang. Lebih milih kerjanya mungkin basis kota. Karena apa? Karena mereka tidak siap dengan lingkungan kerja. Terus mereka tidak nyaman bekerja di tengah-tengah lingkungan yang kebanyakan laki-laki. Takut diolok-olok, Bu, atau merasa sedikit bimbingan gitu, jauh dari rumah. Kemudian pengennya kerjanya basis kota, yang bisa ke Starbucks, yang bisa posting kayak begini nih, yang di sisi kiri nih, di Instagram gitu. Padahal sebenarnya kalau teman-teman kerja di tambang, kalian bisa posting yang sebelah kanan. Sama-sama Instagramable nggak? Sama. Lanjut. Terus apa lagi? Jam kerjanya panjang, Bu. Saya nggak bisa. Saya maunya ke jam 9 to 5, jam 9 ke 5. Biar kayak anak-anak startup sekarang. Ya kalau misalnya pengen jadi kayak anak-anak startup sekarang, jangan-jangan teman-teman salah jurusan. Kenapa ngambil teknik?